Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Perbedaan jaringan meristem dan jaringan dewasa pada tumbuhan. Jaringan meristem merupakan jaringan muda, belum matang serta tidak bisa diferensiasi serta kontinu selama tumbuhan tersebut hidup. Sedangkan jaringan dewasa atau yang lebih familiar dengan sebutan jaringan permanen adalah jaringan tumbuhan yang sudah menyelesaikan pertumbuhan, diferensiasinya serta sudah tidak mampu lagi membuat diri. Perbedaannya itu dapat dilihat dari pembelahan sel. Jaringan meristem aktif membelah, sedangkan jaringan dewasa tidak aktif membelah. Dan dilihat dari ruang antar selnya, jaringan meristem tidak ada, tetapi jaringan dewasa ada. Ukuran vakuola, jaringan meristemnya sangat kecil dan jaringan dewasa sangat besar. Dilihat dari asal sel, jaringan meristem ada pembelahan sel dan jaringan dewasa yaitu diferensiasi sel jaringan meristem. Dilihat dari sitoplasma, jaringan meristem terlihat padat dan jaringan dewasa yaitu tipis. Dilihat dari dinding sel, jaringan meristemnya tipis dan pada jaringan dewasa tebal. Dilihat dari ukuran sel, jaringan meristem itu relatif kecil, tetapi pada jaringan dewasa relatif sel lebih besar dibanding sel jaringan meristem. Fungsi, nutrisi, dan akibat kekurangannya pada tumbuhan. Nutrisi bagi tanaman berperan penting untuk tumbuh, berkembang, dan bereproduksi seperti gambar ini. Tanaman apel membutuhkan kombinasi yang tepat dari berbagai nutrisi agar saat panen menghasilkan buah yang bisa menjadi sumber energi dan banyak manfaat untuk manusia. Sebagaimana manusia, apabila tanaman kekurangan makronutrien, maka makhluk ciptaan Allah tersebut akan mengalami gangguan, tanaman menjadi kerdil, suara abnormal yang muncul pada daun menguning, dan daun yang layu adalah di antara dampak yang muncul apabila tumbuhan menderita defisiensi gizi. Proses penyerapan air dan zat-hara pada tumbuhan serta pengangkutan hasil fotosintesis. Proses pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah oleh tumbuhan berawal dari air dalam tanah, diserap oleh rambut akar. Air dan mineral tanah memasuki tumbuhan melalui epidermis akar, melintasi korteks akar, dan masuk ke dalam sel. Dari stele, air dan mineral melalui silem, air tiba di daun pada dahan tertinggi. Agar kebutuhan nutrisi di setiap bagian tumbuhan terpenuhi, maka dibutuhkan suatu proses pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis berupa gula dan asam amino ke seluruh tubuh tumbuhan. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan terjadi melalui pembuluh floem. Perjalanan zat-zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya, yaitu daun atau daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi, ke bagian tanaman lain yang dituju daerah yang memiliki konsentrasi gula rendah. Proses fotosintesis pada tumbuhan. Proses fotosintesis mengubah karbon dioksida dan air menjadi energi berupa karbohidrat dan oksigen menggunakan klorofil dan cahaya matahari. Proses ini terjadi di daun hijau, yaitu di sel mesofil. Karbon dioksida mencapai kloroplas melalui stomata, sementara air melalui urat daun. Fotosintesis hanya dapat berlangsung pada organisme yang memiliki klorofil. Selain itu, fotosintesis hanya bisa dilakukan siang hari saat ada cahaya matahari. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. 1. Yaitu klorofil. Pengertian klorofil menurut KBBI adalah zat penghijau tumbuhan, terutama pada daun yang terpenting dalam proses fotosintesis. Yang kedua, cahaya. Semakin tinggi intensitas cahaya matahari, maka energi yang dihasilkan akan semakin banyak sehingga proses fotosintesis akan semakin cepat dan juga sebaliknya. Yang ketiga yaitu air atau H2O. Tidak adanya air dapat menghambat proses fotosintesis yang akan dilakukan oleh tumbuhan. Air bisa didapatkan oleh akar yang menyerap air melalui tanah. Kekurangan air saat kekeringan dapat menyebabkan stomata pada tumbuhan tertutup. Hal ini dapat menyebabkan penyerapan karbon dioksida akan menurun dan bisa menghambat proses fotosintesis. Yang keempat yaitu karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan bisa mendapatkan karbon dioksida di udara bebas lewat stomata, termasuk dari hasil sisa respirasi oleh manusia dan hewan. Semakin banyak karbon dioksida di udara, maka semakin banyak jumlah bahan karbon dioksida yang dapat digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis.
Cara reproduksi pada tumbuhan. Yang pertama, reproduksi generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Proses perkembangbiakan generatif ini membutuhkan alat kelamin jantan dan kelamin betina. Contoh cara perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif adalah konjugasi, isogami, anisogami, dan penyerbukan. Yang kedua, reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif merupakan perkembangbiakan yang dilakukan tumbuhan tanpa adanya peleburan antara dua sel gamet dari jantan dan betina. Vegetatif alami. Pada sistem tersebut, bagaimana sistem reproduksi tumbuhan tidak kawin biasanya akan berkembang biak dengan bagian lain dari tumbuhan tersebut. Vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan yang terjadi karena adanya campur tangan manusia. Hikmah reproduksi pada tumbuhan yaitu untuk mengetahui perkembangan pada tumbuhan dengan jangkauan hari, mendapat pengetahuan tentang pertumbuhan tanaman, dapat melestarikan dan membudidayakan tanaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu ada gen dan hormon. Faktor eksternal yaitu nutrisi, cahaya, suhu, air, kelembapan, dan pH. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 4. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.